Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berunding, berbicara seputar teknik. Oke, Bang Anas, malam ini kita kedatangan siapa ini? Ini kita kehadiran dua orang pemuda dari Kempas Jaya. Yang ini Mas Takrir. Beliau adalah Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kempas. Yang di sebelahnya kru Mas Takrir di organisasi tersebut. Dan mereka berdua ini adalah pemuda, masih Jagoan muda. Kempas lah, ya. Jagoan pemuda Kempas lah, gitu kan. Yang mungkin beragam aktivitas hariannya apa, Mas? Sekarang kerja juga ya, perusahaan. Di bidang? Kalau Mas Hairul sama, saya kerja juga, cuman kerja sendiri aja. kerja sendiri, berarti wirausahawan ya. Ya. Dan kali ini kita akan bahas isu yang lagi hangat, masih seputar COVID, seputar pandemi. Tapi kita akan melihat dari perspektif pemuda, bagaimana pemuda menyikapi hal ini. Dan kita mengetahui juga di mana tempat Mas Takrir dan Mas Hairul berada, Kempas Jaya, merupakan salah satu lumbung pangan di Bergi Hilir. Ini pasti sangat berkaitan dengan isu yang hari ini digencarkan pemerintah soal ketahanan pangan. Apakah ini penting dan bagaimana pemuda menyikapi ini? Nah, nanti kita akan berbicara lebih panjang terhadap isu ketahanan pangan ini kepada yang paling dekat lah dengan ketahanan pangan. Kebetulan juga kan Bang Takrir sama Hairul ini kan memang pekerjaannya dekat dengan lingkup pertanian itu kan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita ingin mengucapkan selamat juga nih kepada Bang Takrir yang telah resmi berstatus suami. Pengantin baru ya? Pengantin COVID ya? Pengantin COVID. Ya, pengantin COVID. Ya, pengantin COVID, yang sebelahnya juga pengantin. Bedanya yang sebelahnya pengantinnya tidak COVID. Nah, Sebelum COVID ya? Ya, sebelum COVID. Kalau yang Bang Takrir ini dia pengantin COVID. Nah, tapi kita tidak akan bahas masalah itu malam ini. Tapi yang penting semoga positif ya. Kita lanjut ke pembahasan kita masalah ketahanan pangan. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan Mas Takrir nih. Bagaimana kondisi pangan di sana saat ini dari mata pemuda lah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di sini di channel YouTube Berunding ya. Ya, Berunding. Ini sangat kreatif sekali. Semoga pemuda di sana juga meniru hal yang seperti ini. Ya, wajib lah. Jadi like dan share dan komen itu sebagai bonus saja gitu kan. Artinya cenderung ke bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi yang pembahasan kita malam ini sangat menarik. Artinya kita membahas masalah ketahanan pangan dan juga minat pemuda dalam pertanian kan gitu. Jadi saya sedikit menjelaskan kondisi di Kempas. Untuk kondisi di sana pada umumnya ya memang bertani. Ada yang tani padi, tani kelapa, tani sawit, tani pinang. Hampir 70% masyarakat di sana bertani. Nah, yang menjadi perhatian untuk di Kempas itu minat pemuda dalam bidang pertanian itu kurang. Nah, baik saat sekarang pas COVID maupun sebelum COVID. Artinya ini menjadi perhatian khusus. Untuk sekarang ini kan seharusnya itu pemuda yang lebih gesit. Nah, langkah PPK apa yang dilakukan PPK? Baik, langkah dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Pemuda Kempas, saya membuat sebuah program. Kebetulan saya backgroundnya pertanian, sarjana pertanian, jadi saya sebagai contoh di sana bagaimana menghidupkan kembali minat pemuda terhadap dunia pertanian kan gitu.
Pertama saya mencontohkan ke anggota saya bagaimana saya bertani di sana. Saya pernah berladang, menanam padi, kemudian saya juga berkebun kelapa. Ada kebun kelapa yang saya rawat sendiri, yang saya kelola sendiri gitu kan. Jadi semoga itu menjadi contoh dan menjadi minat dari anggota. Nah, kemudian untuk program dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Pemuda Kempas itu, untuk menumbuhkan minat itu, saya mencanangkan itu adanya biovlog. Biovlog. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tahu apa itu biovlog kan gitu. Budidaya. Dan itu sangat mudah dilakukan kan gitu, dan bernilai tinggi untuk pendapatan pemuda. Gitu. Jadi saya menargetkan itu khususnya anggota internal saya sendiri di organisasi, minimal dia mempunyai penghasilan sendiri. Gitu. Artinya saya di sini sebagai ketua ingin menumbuhkan rasa, pertama dia harus tahu cara bersyukur. Ya, apa tuh? Nah, jadi gini, yang menarik dalam dunia pertanian ini adalah cara kita bersyukur. Oke. Ya. Kalau semua sudah tahu cara bersyukur, itu anggota cara bersyukur, insya Allah saya yakin dan percaya pemuda itu akan tertarik di pertanian. Karena kita dari kayak menanam padi dan mengolah, mencangkul sampai memasarkan kan itu tidak mudah. Ya, nah, apabila mereka mencapai suatu keberhasilan, nah disitulah mereka merasa puas gitu. Oh, ya, ternyata seperti ini dunia pertanian. Artinya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jerih payahnya itu membuahkan hasil ya. Membuahkan hasil. Iya. Dan itu terus menggali semangat mereka untuk terus mengembangkan ilmu pertaniannya. Nah, jadi yang seperti kita dengar tadi bahwa isu anak muda turun ke pertanian itu udah mulai nggak seksi di Kempas. Ya, kita nggak tahu sih di daerah lain kita kesampingan itu, tapi yang kita ketahui kan hari ini Kempas 12 desa satu kelurahan, 11 desa satu kelurahan, dan mungkin beberapa tahun terakhir banyak berdiri perusahaan-perusahaan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang pemuda, apakah memang hasil di pertanian itu tidak sebaik menjadi karyawan perusahaan? Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau kita kaji dari penghasilan, apakah besar di perusahaan atau menjadi petani kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Jadi kalau kita menjadi petani yang cerdas, artinya mengacu ke mencari sebuah keuntungan nilai lebih dari situ, itu lebih cenderung penghasilannya itu lebih besar dari petani. Lebih menguntungkan. Cuman kan stigmanya sama ini kan tidak. Ya. Kalau petani ini apalah hasilnya gimana kan? Kalau di perusahaan pasti, kalau kan gaji pasti, bulanan pasti. Nah, ya. Nah kalau pemuda Kempas melihatnya seperti apa? Ini kita ke Mas Bang Hairul ya. Mas Bro. Oke. Kalau menurut pandangan pribadi saya ya. Iya ya. Kalau karena kan Mas Hairul kan basicnya juga kan pernah berada di perusahaan nih. Iya. Juga sekarang juga kembali ke pertanian kan. Nah, artinya kan dari dua sudut bisa dilihat nih dari seorang Bang Hairul. Oke. Jadi kalau menurut pandangan saya nih, apalagi pada saat keadaan seperti ini, yaitu tentang ketahanan pangan di sektor pertanian, perkebunan, atau mungkin kita peternakan gitu kan. Kalau menurut saya, setelah pandemi dan sebelum pandemi memang ada perbedaan. Kalau sebelum pandemi ya mungkin anak-anak muda seperti kita itu lebih cenderung dia melakukan pekerjaan di luar daripada sektor pertanian, mungkin dengan menjadi karyawan di suatu perusahaan. Tapi setelah pandemi mungkin terdampak, mereka yang menjadi karyawan mungkin banyak di PHK kan, sehingga membuat mereka itu, dan tidak pun mereka, saya pribadi pun bakal kembali lagi ke pertanian gitu. Artinya berarti kan ini keterpaksaan atau memang keharusan gitu? Ini lebih kepada keharusan sih sebenarnya. Berarti bukan keterpaksaan. Iya, karena kita walaupun bagaimana keadaan saat ini ataupun sebelumnya, kita tetap membutuhkan makan ya kan, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dan tentang ketahanan pangan di era COVID pandemi ya. Nah, di era pandemi ini ya mungkin kita
langkah lebih baiknya memang khususnya untuk anak-anak muda yang memang masih kreatif dan ibaratnya itu masih memiliki jangkauan yang luas, pengetahuan yang luas, mungkin lebih baik kembali ke sektor pertanian daripada kita harus mencari entah dari pekerjaan keluar atau mungkin kita lebih menyibukkan di luar, karena kan memang anjuran pemerintah kita stay at home kan. Iya. Jadi bagaimana kita pemuda harus menggencarkan himbauan itu gitu, stay at home, tapi bukan hanya semata-mata diam di rumah gitu. Berselimut tidur. Ya, bukan hanya berselimut tidur, karena kan main game tantangannya gitu kan sudah beda kan. Tantangan kita saat ini kita harus memperkuat ketahanan pangan kita. Ya kan, baik pemerintah juga sudah menggalakkan sekali ya. Iya. Memperkuat ketahanan pangan. Nah, kalau dari langkah-langkah yang telah diambil seperti kata Pak saya tadi kan sudah bikin program untuk pemuda. Nah, sejauh mana langkah-program tadi dengan kenyataan di lapangan, minat bakatnya ini seperti apa itu? Apakah akan muncul yang baru atau sama saja ini tidak ada manfaatnya, malah gaya COVID malah berdiam di rumah? Jadi kalau menurut kalau kami ya, karena kami sudah sudah mengedukasi anggota gitu kan, tentang bagaimana kembali untuk bertani ataupun beternak dan sebagainya dengan tidak bergantungkan diri kepada sektor-sektor perusahaan yang ada. Jadi kami menggalakkan gitu, dan sekarang masih berproses gitu. Jadi kalau untuk sektor pertanian, anggota kami itu atau pemuda-pemuda yang lainnya bisa mencoba dengan bercocok tanam sendiri di rumah. Jadi untuk tentang ketahanan pangan di era COVID, kita tetap stay at home tanpa keluar, namun kita menghasilkan di rumah gitu. Nah, setidaknya untuk kebutuhan pangan ya. Apalagi hari ini bicara di luar mungkin lewat media massa, dan selain musim COVID, hari ini juga kayaknya lagi musim webinar gitu. Yang kita lihat hari ini yang lagi berbicara soal ketahanan pangan, di mana-mana sering kita lihat apakah perguruan tinggi, komunitas-komunitas, mereka lagi gencar ngadain bagaimana mengolah lahan pekarangan untuk kebutuhan sayur, yang baik itu secara konvensional ataupun secara hidroponik. Selain itu juga yang hari ini semakin sering saya lihat ada teknik baru, yaitu budik damber. Budidaya ikan di dalam ember kombinasi sama sayur. Jadi yang kita lihat memang hari ini pemuda yang khususnya Kecamatan Kempas, mungkin sebelum pandemi sendiri kita lihat dari mulai ujung selatan Kempas, begitu kita meninggalkan Kabupaten Indragiri Hulu masuk Indragiri Hilir, itu udah sangat jelas gitu. Biasanya masyarakat kan di tepi jalan pasti ada sesuatu yang dijual dari hasil pertanian. Yang pastinya kita ketemu lahan sawah yang hijau itu pasti. Selain itu juga banyak produk-produk yang mungkin selama ini sampingan mungkin bagi masyarakat, tapi juga seperti nanasnya dan lain-lain, kebun-kebun tanaman buah juga sangat banyak. Nah, kalau berbicara hari ini memang tadi udah punya program, dari lingkup Kecamatan Kempas, ada nggak ibaratnya pemuda-pemuda lain itu yang menonjolkan kreativitas gitu yang terlihat gitu? Ya, tua MPK. Oke. Jadi untuk khususnya pemuda Kempas yang sekarang ini yang menonjol, bicara sekarang ini kan? Iya, sekarang. Artinya sekarang ya belum ada yang menonjol secara signifikan lah untuk masalah pertanian. Jadi ini kan masih tahap dari usaha dari IPMPK untuk mengedukasi ke masyarakat, ke pemuda, bagaimana kita membangkitkan kembali pertanian itu. Jadi ya itulah menjadi tantangan kami sebagai pemuda, saya juga sebagai ketua, bagaimana anggota saya itu menjadi minat terhadap pertanian gitu. Ya berbagai usaha lah saya lakukan, baik melalui pendekatan, bagaimana lebih baik kita dikempas gitu, bangun kampung gitu, daripada keluar gitu, hasilnya sama kan gitu. Lebih baik kita membandingkan yang memang sektor Kempas itu menjadi sektor pertanian kan gitu. Nah jadi
di sini juga harus ada peran dari pemerintah untuk mendukung itu kan gitu. Tidak hanya semata-mata kita berjalan sendiri kan gitu, kan tidak enak. Artinya harus ada kerjasama antara pemerintah, kemudian dari masyarakatnya, entah pemerintah membantu apa gitu untuk memberikan semangat kan gitu. Oke, gini, kita potong dulu. Ini terkait dengan singgungan kepada pemerintah nih, kan ada sentilan pemerintah. Nah, di masa pandemi ini, hal yang dirasakan oleh petani kempas itu khususnya, apakah ada bantuan untuk pertanian kempas di masa pandemi ini? Karena kaitannya kan terhadap ketahanan pangan nih. Ada tadi disinggung pemerintah, baik dari daerah, apakah sudah ada? Pemerintah daerah atau lebih tinggi lagi ya? Yang sudah, yang nempel lah, gitu kan? Kalau untuk bantuan itu sudah ada, itu berupa sembako maupun uang tunai kan gitu. Ya, terkait dengan sektor pertanian. Kalau untuk sektor pertanian, baik itu bantuan melalui pupuk atau alat mekanisasi pertanian, itu sebelum COVID sudah dibantu. Kalau COVID saat ini belum ada. Kalau untuk pupuk itu belum ada. Nah, itu yang harus memang karena ini kan menjadi perhatian. Jadi kita harus sadar gitu. Suatu saat kita tidak akan perang melalui tank atau apa, ini menjadi pangan ini menjadi sosok yang menakutkan gitu. Wajib yang harus kita pertahankan. Besok kita perang pangan kita besok. Nah, kalau berbicara Kabupaten Indragiri Hilir, ya kita kalau kita itu kembangkan, kita sudah cukup itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kan berbalik. Untuk diri kita sendiri saja belum terpenuhi kan gitu. Nah, artinya ini pemerintah harus fokus untuk menggalakkan kembali sektor pertanian. Ya. Nah, kita tanya nih, yang kita ketahui kan Kempas itu sentra beras ya. Ya. Tapi saya ingin dengar dikit nih, gitu. Kenapa sih beras Kempas masih kalah populer sama beras dari Sumatera Barat? Ini mitos atau fakta gitu. Jadi seperti ini. Nah, itu tadi. Jadi harus ada peran dari pemerintah. Artinya kita saya sebagai petani misalnya, saya sudah menanam, saya sudah melakukan yang terbaik untuk padi dan sawah saya, ladang saya. Jadi pemeran pemerintah adalah bagaimana nih mengajari terhadap petani bagaimana memasarkan yang baik dan benar. Pemasaran, teknik pemasaran. Nah, sekarang yang dipermasalahkan itu, kita tidak tahu cara memasarkan, kita tidak tahu cara menjual kemana kan gitu. Sementara kita edukasi petani pada saat ini cukup untuk makan sendiri kan gitu. Iya. Sementara itu bisa menjadi penunjang penghasil untuk menjadikan khususnya keluarga dia menjadi rezekinya lebih lah di situ kan gitu. Kalau dari kita bicara pemasaran, marketing ya panjang lagi. Pertanyaannya Kempas udah punya branding beras belum? Udah packing dalam kemasan yang bagus belum? Karena yang sedihnya nih saya dengar, tapi ini juga dengar ya. Ada beras Kempas yang dijual keluar, setelah itu di-repack di luar, dijual lagi ke Indragiri Hilir. Itu yang pertama. Yang kedua, tempo hari saya pernah menemukan Bulog setempat justru menjual beras dari Vietnam. Apakah beras kita nggak cukup untuk Indragiri Hilir? Ya. Bagaimana nih kalau Bang Hairul melihatnya? Karena kan tapi kan kita juga bangga, Kempas kan punya beras sendiri tuh, namanya Putri Kempas kan. Artinya kan kita bisa diulang Putri Kempas. Putri Kempas. Artinya kan ada beras yang memang lokal. Kualitasnya saya udah pernah coba, artinya bagus sekali kualitasnya. Dan itu sangat bagus. Rekomendasi pokoknya. Ya. Artinya kan peran pemuda penting nih, ya kan? Penting untuk mengangkat ini lagi beras itu. Nah, kalau Bang Hairul seperti apa langkahnya untuk upaya ke depan nih untuk mengangkat beras ini? Karena kalau kita berharap beras itu bisa booming sendiri tanpa ada gerakan dari masyarakatnya kan agak susah juga. Nah, yang paling garda depannya kan pemuda yang kita. Tapi satu hal ya, dicatat kita tidak dibayar loh untuk Kempas. Jadi justru mengangkat produk lokal gitu. Ya. Nah, gimana Bang Hairul? Oke, jadi kalau dilihat-lihat memang sih untuk Kecamatan Kempas khususnya dia sudah ada brand sendiri lah mungkin untuk beras ya, karena dia sudah bisa kemas dan sudah ada namanya ya seperti yang agak sebutin tadi Putri Kempas ya. Sebenarnya sih kalau untuk peran pemuda tentang ini ya mungkin kita
dalam hal pemasaran tadi lah ya utamanya. Ya. Dalam hal pemasaran tadi bagaimana beras ini mungkin khususnya memang beras lokal ini bagaimana bisa bersaing dengan beras-beras di luar gitu. Minimal yang kita makan beras ini. yang masuk ke Kecamatan Kempas khususnya Indragiri Hilir gitu kan. Atau gini, atau jangan-jangan masyarakat Kempas masih makan beras luar. Jadi mungkin mungkin memang ada sih yang makan beras dengan luar dari beras dari luar dan mungkin sebagian ada juga yang makan beras hasil dari pertanian sendiri. Jadi kalau untuk Perang Pemuda tadi ya paling pemasaran dan kemudian kita dari teman ke teman gitu kan, banyak juga pemuda-pemuda dari Kempas yang berjualan gitu kan, baik dia berjualan nasi dan berjualan apa mungkin kita bisa pasangan mereka gitu. Harus bangga ya berarti. Iya. Mungkin yang di rumah makan atau warung-warung mestinya juga ada upaya PD menyatakan menggunakan beras Putri Kempas gitu ya. Dan paling yang mengurangi beras dari luar gitu kan. Entah mungkin soal harga yang bersaing atau bagaimana kita nggak tahu ya kan. Oke. Baik, saya tambahkan sedikit untuk mengenai itu. Jadi seperti ini yang terjadi di masyarakat itu biasanya masyarakat itu cenderung melihat dari kualitas beras. Yang pertama dia putih misalnya. Masyarakat kan cenderung melihat beras itu putih bagus gitu. Nah, dari kacamata sudut mata pertanian, yang putih itu menjadi tanda tanya. Belum tentu. Yeah. Putih karena apa kan gitu. Yeah. Nah, sekarang kita tahu, kita tidak menyebutkan bahwasanya beras di sana tidak bagus, beras di sini tidak bagus. Artinya kalau Kempas Jaya itu sudah terbukti. Artinya kita tidak pakai pemutih, tidak pakai apa. Memang itu apa adanya gitu, beras itu yang diproduksi. Kita tidak melalui proses yang panjang, artinya harus dicuci, harus diputihkan, itu tidak. Nah, itulah memang beras yang memang beras alami, artinya tidak terkontaminasi dengan hal-hal zat kimia lah, pengawet contohnya. Nah, jadi untuk strategi ke depan itu perlunya edukasi ke masyarakat. Ini juga termasuk peran dari pemerintah melalui PPL-nya, bagaimana kita mengenalkan ini loh beras yang bagus, ini loh beras yang kurang bagus kan gitu. Jadi ini juga harus diunggulkan, artinya harus pemerintah harus tonjolkan ini gitu kan, beras Putri Kempas ini dan beras-beras lokal lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri untuk bersaing gitu. Kita sudah punya merek, kita sudah punya nama, kita sudah alat mekanisasi yang bagus. Nah, hanya saja itu tadi pemasaran dan bagaimana kita mencintai produk-produk lokal. Nah, jadi terus ini ya salah satu berhubung Mas Tarya juga Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kempas. Di kalangan mahasiswa pemuda itu ada salah satu fenomena yang mereka berstudi di luar, mungkin di luar Indragiri Hilir, di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan luar negeri. Fenomenanya setelah berstudi, beraktivitas di sana, bekerja di sana, mereka tidak pulang. Dan dalam hal ini mungkin itu kepada pilihan pribadi masing-masing ya. Walaupun kalau saya pribadi bisa selalu himbau teman, ayo pulang, bangun kampung. Ada nggak gerakan langkah-langkah dari FMPK bagaimana memaksimalkan mereka yang berada di luar untuk menjual potensi khususnya kecamatan tidaknya mengingat kampung lah dengan cara menjual? Apakah itu dilakukan? Kalau untuk masalah itu sudah dilakukan itu kan, artinya Ikatan Pelajar ini, Pemuda Mahasiswa Kempas ini kan merangkum seluruh pemuda yang ada di Kecamatan Kempas dan kemudian mahasiswa pelajarnya. Jadi melalui disitulah saya diskusi, ayo kita sama-sama bangun kampung, ayo kita sama-sama memajukan kampung kita gitu, baik di sektor pertanian, baik sektor lainnya lah gitu. Kita berbicara masalah yang lainnya juga kita lakukan gitu, tidak hanya pertanian. Jadi saya selalu ingatkan gitu, apabila teman-teman sukses besok, ingatlah, lihatlah kampung kita kan gitu. Bawalah ilmu yang kawan-kawan dapatkan ke kampung kita untuk sama-sama kita bangun kampung ini kan gitu. Oke, di penghujung kita akan menanyakan kepada pemuda-pemuda ini sejauh apa mereka mengenal ikoniknya Kempas Jaya gitu. Nah, buat Mas Takdir 3 kata apa itu Kempas Jaya? Padi, jagung, nanas. Kalau Mas Hairul? Wisata, seni, dan ternak. Wisata. Oke. Nah, menarik sekali pembahasan kita malam ini. Kita sudah banyak mendengar hal penting dari Kempas itu.
kemudian ketahanan pangannya juga cukup lumayan, ya kan? Karena menurut Mas Hairul katanya semenjak COVID pemudanya balik ke tani. Ada stimulasi ya kembali ke kemudian tinggal bagaimana kita mengangkat produk-produk yang ada di Kompas itu menjadi booming, dan itu harapan kita ke depan melalui channel ini bisa menjadi wadah mengangkat produk yang ada di Kompas ini. Nah, sebelum kita closingnya, kita minta nih dari keduanya closing statementnya untuk teman-teman pemuda yang Kompas khususnya yang ada di Kompas sendiri atau di luar, silakan. Baik, dari saya dulu ya. Iya. Jadi di penghujung acara ini saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya ayolah kawan-kawan pemuda untuk sama-sama kita bangkit, sama-sama kita majukan Kompas di sektor pertaniannya. Jangan malu jadi petani, petani itu hebat, Keren ya. petani itu keren. Besok kita menjadi senjata, kita menjadi garda terdepan ya, untuk meningkatkan dari ketahanan pangan kita. Kemudian ada slogan, Apa tuh? slogannya itu senyum petani adalah senyum Indonesiaku. Oke, keren. Oke, Bang Hairul. Oke. Kalau saya untuknya pemuda Kecamatan Kompas khususnya mulai bertani dengan yang kreatif saja, Ya, tidak perlu gitu ya. tidak perlu lahan yang luas, cukup rumah saja. Mari kita sama-sama hari ini kita menanam apa, esok kita menanam apa. Oke, itu aja. Dan hari ini kita kembali tetap di tengah kondisi pandemi, walaupun pemerintah sudah menetapkan new normal, tapi kita harus tetap kembali sadar diri bahwa yang namanya virus corona dia menyerang secara kasat mata. Artinya kita tetap menjaga kondisi tubuh pastinya, tetap gunakan masker, hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, dan pastinya konsumsi selalu makanan yang sehat. Itu closing kita dari malam ini. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. channel Bruni. Dan buat yang pengen usul topik bahasan berikutnya, silakan coret di kolom komentar ataupun rekomendasi pembicara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.